Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana proses membuat satu video animasi menggunakan View 3 game ini. Beberapa aset nanti saya akan lihatkan juga asetnya menggunakan aplikasi pertama gunakan Pixelmator, kemudian saya menggunakan ChatGPT khususnya menggunakan Sora. Oke, kita coba lihat prosesnya. Oke, pertama proses yang saya lakukan adalah saya menggunakan Pixelmator, aplikasi Pixelmator seperti ini. Saya tinggal login aja menggunakan akun Gmail. Nah, kemudian saya ketikkan seperti ini. Saya ketikkan, ini kebetulan yang sudah ada. Saya ketikkan satu prompt di sini, kemudian saya tambahkan foto di sini. Saya tambahkan foto. Oke, saya tinggal upload aja fotonya. Misalnya saya akan menggunakan foto yang yang tanpa kacamata ini. Oke, yang seperti ini. Kemudian dari prompt yang ada ini saya bisa tentukan ukurannya. Model misalnya saya mau gambarnya itu berdiri atau landscape dan sebagainya, itu saya bisa atur. Apa istilahnya? Besar huruf, besar tampilannya itu kita bisa atur. Saya kebetulan saya bikin landscape seperti ini karena nanti kita akan bikin untuk video yang landscape di YouTube. Oke. Kemudian saya jalankan seperti ini. Nah, biasanya di jam-jam tertentu Pixelmator aksesnya lebih cepat. Lagi kalau seandainya kita masih baru ya, pagi hari ini kebetulan dibuat pagi hari. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau kesannya ini gambarnya nggak sesuai seperti yang kita harapkan, nah usahakan cari gambar yang sesuai. Seperti ini karena dia gundul, sehingga tampilannya kesannya jadi kesan gundul ini, dan wajah yang muncul itu nggak ceria karena memang saya ngambil gambar yang lagi tegang seperti ini. Nah, coba saya ngambil dari gambar yang lebih tenang, lebih ceria seperti ini, sehingga ketika saya buatkan dengan prompt yang ada, itu tampilannya juga pasti beda. Kita lihat hasilnya ya. Oke, ini tampilannya. Itu beda dengan yang di sini ya. Nah, nanti disesuaikan ketika kita akan membuat gambar menggunakan Pixelmator, prompt-nya disesuaikan sehingga nanti hasilnya juga sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya, karena saya tidak ingin menampilkan foto saya seperti ini walaupun di dalam bentuk karikatur, saya ingin menggambarkan karakter Pak Ah ini dalam bentuk kartun, maka saya harus ubah jadi kartun. Sebenarnya menggunakan Pixelmator juga bisa, prompt-nya juga kita atur. Hanya saya lebih menyukai karakter yang dihasilkan dari Sora. Oke, kalau seperti itu berarti saya akan coba masuk menggunakan Sora. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini sebelum ke sini ya, kita masuk ke Sora. chatgpt.com. Oke, saya masuk ke Sora. Chatnya Sora ChatGPT. Oh, ini sorry. Oke, saya login aja menggunakan satu Gmail. Oke, saya misalnya gunakan ini. Oke, misalnya seperti error seperti ini, berarti ini tinggal klik lagi, ada satu perintah yang berlebih tadi. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita cek di dokumen. Nah, kebetulan ini
karakter-karakter yang sudah saya buat menggunakan Sora ChatGPT ini. Nah, gimana caranya? Caranya saya cukup upload aja dari gambar yang tadi saya bikin dari sini. Ini kan kita bisa download. Ini tinggal di download aja yang ini. Kita tinggal download. Oke, ini sudah jadi Piclumen. Kemudian di Sora ini saya tunggu upload aja. Upload the base-nya. Nih. Oke, saya upload ini file gambar ini. Oke, pastikan posisinya seperti apa. Mau berdiri, mau gambar berdiri atau 1:1 atau 3:2. Karena kebetulan kita akan membuat satu video, maka kita pilih yang 3:2. Nah, tinggal ketikkan aja ubah menjadi 3D cartoon seperti ini. Tinggal klik remake. Nah, ini kebetulan sudah bisa. Nah, yang perlu diketahui, Sora ataupun Piclumen dan sebagainya itu biasanya dibatasin. Dalam satu hari itu, kalau untuk yang Sora itu hanya bisa mengubah satu gambar atau melakukan satu prompt di sini untuk gambar itu hanya 12 gambar. Lebih dari itu kita nggak bisa lakukan karena memang versi yang kita gunakan adalah versi free, maka kita hanya bisa menggunakan sampai 12 gambar. Selebihnya kita harus nunggu 24 jam baru kita bisa mengubah lagi. Ini tanggal 3 ya, tanggal 4 kemarin saya sudah nggak bisa membuat lagi. Makanya saya baru bisa akses lagi di tanggal 5 ini karena sudah 1 kali 24 jam. Ini prosesnya ditunggu seperti ini. Oke. Biasanya kecepatan ini tidak tergantung dari bagus tidaknya komputer ya, karena walaupun komputernya bagus tapi akses internetnya lagi bermasalah, itu juga akan bermasalah. Atau akses internetnya tidak bermasalah, komputernya juga bagus, ketika server jadi penuh juga itu juga berpengaruh juga. Jadi kecepatannya akan dipengaruhi oleh kecepatan komputer, kecepatan internet, dan kecepatan server pada saat melayani proses ini. Semakin banyak yang mengakses pada saat bersamaan, tentu server akan terbebani sehingga proses pembuatan gambar ini semakin lama. Dan waktunya juga nggak mesti ya, karena bisa jadi di jam-jam tertentu mungkin kita berpikirnya di jam-jam subuh itu bisa lebih cepat, itu belum tentu juga, karena kadang di jam-jam itu malah banyak yang akses. Karena Sora ini tidak hanya diakses dari Indonesia, juga dari negara-negara yang lain. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini jadinya. Oke, nah kadang dari proses ini, misalnya ini, saya tinggal download aja, ini proses downloadnya, ini hasilnya. Nah ini tadi kan seharusnya tertulis Pak A, nah ini nanti harus kita ubah. Gimana ngubahnya? Saya biasanya ngubahnya menggunakan Canva, sehingga dari proses tadi, misalnya ini saya buat dari ChatGPT, nah itu saya gabung-gabungkan, nih saya ubah dari ChatGPT, saya gabung-gabungkan. Sehingga ada beberapa desain itu dari proses penggabungan ini, kayak misalnya ini saya buat menggunakan Sora, kemudian ini juga karakter Sora tapi dia tampilannya berdiri bukan landscape. Nah ini misalnya saya gabung-gabung supaya komposisi gambarnya itu sesuai seperti apa yang saya harapkan, sehingga video yang nanti saya munculkan itu sesuai seperti yang saya harapkan. Oke, kalau tadi sudah di-download, kemudian kalau saya edit lagi di sini, tinggal di-upload di Canva, kemudian saya download, ya, tinggal di-download aja. Nah, setelah itu, proses akhirnya saya menggunakan Gemini. Pastikan Gemini-nya sudah Pro. Nah, di Gemini Pro ini, saya hanya bisa membuat video itu hanya sampai 3 dalam satu hari. Oke. Nah, untuk promnya ini saya generate dari ChatGPT. Saya tuliskan aja buat satu video
buat prom menggunakan View Gemini 3, View 3 Gemini. Nah, prosesnya seperti apa atau bukan kegiatannya apa? Nanti sebenarnya saya tuliskan di situ. Sehingga muncul prom seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan gambar yang tadi saya buat. Gambar yang tadi saya buat. Ini saya sudah download dari Canva. Ingat prosesnya dari Pixlumen, kemudian ke Sora, kemudian dari Sora, kemudian saya ubah ke Canva, kemudian dari Canva, nah ini akhirnya saya pakai. Nah selanjutnya ada beberapa kata-kata yang harus saya ubah. Ini kebetulan promnya saya bikin sama, tapi kata-katanya yang berubah. Oke, ini kemudian, oke, saya ganti di sesi ini, oke, saya tulis saja di sesi ini Pak Ahmadi akan, sebenarnya saya ingin menggunakan ini. Saya biasanya menggunakan Pak Ah akan menjelaskan, hanya kadang kata-kata Pak Ah itu jadi munculnya Pak Ah gitu, sehingga saya tambahkan yang dengan nama yang full aja biar mudah di aksennya. Karena yang mengucapkan nanti bukan saya tapi Gemini ini. Di sesi ini Pak Ahmadi akan menjelaskan bagaimana memulai menggunakan aplikasi Pixlumen untuk membuat gambar yang menarik untuk aset. Nah, gini aja deh, untuk yang menarik. Oke, selanjutnya dari proses ini tinggal klik kirim. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, biasanya akan proses ini memakan waktu sekitar 2-3 menitan. Nah, ini biasanya 1-2 menit. Dia nunggu 1-2 menit. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sambil kita nunggu, mungkin saya akan ulangi lagi prosesnya. Pertama, saya akan saya buat gambar awalnya, saya menggunakan prompt, menggunakan Pixlumen. Kemudian dari Pixlumen ini supaya jadi gambar karikatun, gambar kartun saya ubah menjadi kartun 3 dimensi. Saya mengubah jadi menggunakan Sora. Walaupun sebenarnya di Pixlumen juga bisa menggunakan, hanya ada beberapa aplikasi itu ketika bikin karakter-karakter tertentu itu lebih menarik, itu makanya saya ubah menggunakan Sora yang jauh lebih bagus. Kemudian dari Sora itu saya tinggal download, ini nanti kan tinggal di-download, ini tinggal di-download. Kemudian dari download ini saya masih edit lagi, karena untuk gabung-gabungkan gambar itu saya lebih menyukai menggunakan Canva. Ini saya gabung-gabungkan di sini. Nah, setelah digabung-gabungkan baru nantinya saya download lagi. Nah, gambar ini saya jadikan gambar untuk videonya. Nah, ini hasilnya. Ini tadi sudah, ini hasilnya. Kita dengarkan. Di sesi ini Pak Ahmadi akan menjelaskan bagaimana memulai menggunakan aplikasi Pixlumen untuk membuat gambar yang menarik. Di sesi ini Pak Ahmadi akan menjelaskan bagaimana. Kalau sudah, tinggal kita download. Kalau sudah kita tinggal download. Oke. Nah, ini baru hanya kelemahannya kan di sini kita hanya bisa membuat video ini ukuran durasinya hanya 8 detik kan. Nah, padahal ada beberapa informasi yang mau kita sampaikan. Tentu gimana untuk melanjutkannya, ya kita tinggal kopikan lagi yang di sini. Promnya yang ada ini kita kopikan lagi di sini. Kemudian gambarnya kita ambil lagi, atau kalau kita mau misalnya tampilan gambarnya berbeda, tentu kita membuat gambar lagi. Misalnya gini, ini tadi posisinya di sini, saya pingin posisinya nggak di sini tapi rada mungkin, itu bisa kita lakukan. Hanya di sesi ini saya nggak akan ubah biar
objek videonya fokus ke apa yang saya sampaikan, kata-katanya aja. Oke. Oke, di sini ini katakan di sesi ini Pak ini akan menjelaskan bagaimana Piglumen untuk membuat gambar. Oke, kemudian pastikan prompt yang kalian akan tuliskan menggunakan aturan pembuatan prompt yang baik dan benar. Oke. Pastikan juga gambar yang menjadi acuan beresolusi bagus. Oke, maksudnya tadi promptnya itu harus benar, kemudian gambar yang akan jadi acuan resolusinya bagus. Oke, kita coba lagi. Nah, karena dalam satu hari itu kita hanya bisa membuat 3 gambar, tentu butuh proses yang lama. Kalau seandainya kita akan membuat beberapa menit model pembelajaran, video pembelajaran, ya memang harus butuh energi ekstra untuk dan ketelitian dan ketelatenan untuk membuat gambar jadi satu rangkaian. Tentu kita bisa manfaatkan juga menggunakan video capture untuk menambahkan proses-proses selanjutannya. Jangan di tangan anak Ibu Ayu. Saya kira cukup itu untuk sesi hari ini. Gimana proses membuat satu gambar menjadi satu video pembelajaran. Lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.